Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 Abdullah bin Abbas. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan masih di subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Anak-anakku, ibu guru sebenarnya sangat rindu, kangen sekali untuk berjumpa dengan kalian semua dalam pembelajaran langsung bersama-sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, virus COVID yang masih terus ada membuat kita untuk belajar jarak jauh. Tetapi tidak apa-apa anak-anakku, yang penting kita semuanya sehat, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih tetap diberikan waktu untuk belajar. Selalulah bersyukur ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita membawa manfaat. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sekarang simak penjelasan dari ibu guru ya. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu tentang narasumber dalam wawancara, tentang daftar dan pengelompokan pertanyaan pada wawancara, dan juga tentang laporan wawancara. Kita juga akan belajar muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4, yaitu tentang langkah-langkah membuat mozaik dan apresiasi terhadap karya mozaik. Apakah itu mozaik? Nah, yuk sekarang mari kita mulai. Narasumber dalam wawancara. Siapakah yang disebut dengan narasumber itu? Narasumber adalah orang yang bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancari sebaiknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik wawancara dan mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, ini ada seorang reporter atau pewawancara sedang mewawancarai narasumber. Rupanya dia adalah seorang olahragawan ya. Jadi dia mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Jadi ini kira-kira adalah topiknya tentang olahraga. Nah, narasumber itu orang yang sangat berperan penting dalam wawancara. Oleh karena itu, narasumber sebaiknya diperlakukan dengan baik oleh pewawancara, baik sebelum, saat, ataupun setelah wawancara. Nah, sikap-sikap pewawancara yang baik kepada narasumber yang pertama kali adalah memperkenalkan diri kepada calon narasumber, serta menyatakan maksud dan tujuan dari wawancara yang jelas. Kemudian, memakai bahasa yang santun dan jelas, ya. Jadi meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber itu harus memakai bahasa yang santun dan jelas, tidak berbelit-belit.
Kemudian menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Kemudian melayani narasumber dengan baik. Maksudnya adalah memberikan makanan atau minuman atau tempat yang teduh saat wawancara berlangsung, tidak di tengah lapangan yang sangat panas sekali. Ya, kemudian berbicaranya menggunakan bahasa yang santun dan interaktif tadi saat wawancara dan tidak menyela pembicaraan. Ya, ajukan pertanyaannya dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumbernya kurang paham. Nah, yang terakhir adalah selalu mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Ya. Nah, sekarang daftar pertanyaan wawancara pada pertemuan yang lalu, Bu Guru telah menjelaskan kepada kamu. Kita menggunakan daftar pertanyaan, yaitu adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya tersebut dapat digunakan untuk menggali informasi secara rinci dari narasumber saat wawancara. Ya. Nah, tugas kamu sekarang adalah membuat daftar pertanyaan berdasarkan jawaban pada Bu Pena di halaman 179. Ya, di situ sudah ada jawaban-jawaban dari narasumber. Nah, kamu latihan untuk membuat daftar pertanyaan. Gunakan kata tanya, apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, menyesuaikan dengan jawaban dari narasumber. Ya, buka bukunya Bu Pena halaman 179. Nah, tentang pertanyaan dalam wawancara. Pertanyaan atau pengelompokan sebaiknya dikelompokkan dalam pertanyaan umum hingga khusus. Ini tadi maksudnya pengelompokan pertanyaan wawancara. Jadi, pertanyaannya itu sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga khusus. Tujuannya adalah agar narasumber itu mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Dengan demikian, pewawancara juga akan mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Bu Guru ulangi lagi, dan kita tidak bersikap membela pihak manapun. Ya. Jadi netral. Tidak membela salah satu pihak. Nah, selanjutnya adalah laporan wawancara. Setelah kamu melakukan persiapan wawancara, kemudian melakukan wawancara, dan sekarang adalah setelah selesai wawancara, kamu adalah membuat laporan. Laporan wawancara tujuannya untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Ya, formatnya seperti ini. Nah, ini adalah format membuat laporan wawancara. Ya, topik wawancaranya apa disebutkan misalnya tentang pencegahan COVID-19. Narasumbernya misalnya Dokter Diana atau siapa. Wawancaranya misalnya adalah kamu. Kemudian waktu dan tempat misalnya di Gedung Serbaguna. Kemudian waktunya adalah pukul 9. Nah, tulislah di sini daftar pertanyaannya, ya. Kemudian di sini adalah jawaban dari narasumber, ya. Jadi kalau ada perintah untuk atau penugasan untuk membuat wawancara, laporan wawancara, ini adalah formatnya seperti ini. Ya, bisa dipahami Bu Guru? Oke, bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Baik. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan belajar membuat karya seni mozaik. Sebelumnya, Bu Guru akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan karya seni mozaik itu. Mozaik itu adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada suatu bidang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kolase.
Perbedaan mozaik dan kolase yaitu pada bahan-bahan yang dipakainya. Ya, kalau mozaik ini adalah sejenis, jadi hanya satu jenis saja, misalnya biji-bijian saja semuanya. Dan kertas, potongan kertas juga potongan kertas semuanya. Nah, bahan-bahan apa yang bisa digunakan untuk membuat mozaik? Di antaranya yang pertama adalah potongan kertas origami, kemudian ada daun kering, ada biji-bijian, cangkang telur, potongan kayu, dan korek api. Nah, jadi hanya satu jenis saja ya, dan berukuran kecil dan sejenis, ya seperti kolase yang bermacam-macam jenis. Ya, kalau mau daun kering ya daun kering semuanya. Biji-bijian ya biji-bijian semuanya. Nah, sekarang yuk kita lihat langkah-langkah dalam membuat karya seni mozaik. Yang pertama, siapkan kertas origami atau biji-bijian atau serutan pensil atau daun-daun sesuai yang kamu inginkan. Kemudian siapkan juga kertas kosong untuk membuat pola gambar. Kemudian pensil dan lem kertas. Nah, ini adalah contoh biji-bijian ya. Tuh. Ada biji kacang hijau, ada biji kacang merah, ini ada biji kacang koro ya ini. Ini ada biji apa lagi ini? Ya, beras juga boleh. Yang mudah didapat. Langkah yang kedua adalah buatlah pola pada kertas kosong sesuai tema. Nah, misalnya ini adalah kertas kosongnya kamu polanya yaitu tentang pencegahan COVID. Jadi kamu boleh membuat masker saja kemudian nanti ditempel-tempelkan di sini ya. Ini boleh warnanya macam-macam ya supaya bagus. Nah, ini contohnya. Nah, yang ketiga adalah sobek kertas origami menjadi potongan kecil. Jika kamu memakai kertas origami, maka sobek kecil-kecil kertas origaminya dengan gunting atau dengan ini penjepit kertas ya, supaya menghasilkan yang berbentuk lingkaran seperti ini. Jika kamu memakai kertas origami, tapi kalau memakai biji-bijian ya sudah biji-bijian saja. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah oleskan lem pada kertas yang ada pola gambarnya tadi yang sudah kamu buat. Kemudian tempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola. Lalu lakukan terus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami atau biji-bijian atau apapun benda yang kamu pakai. Nah, kalau di sini nih ada contoh biji-bijian menggunakan pinset. Ini akan lebih mudah untuk menempelkan pada pola yang kamu inginkan. Ya, ini ada biji jagung, biji buah kemiri kayaknya ini ya. Dan ini biji kuaci, biji beras ketan merah atau beras ketan hitam, beras merah. Ini biji kemiri ya. Ya, silahkan berkreasi sebagus-bagusnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh karya seni mozaik. Kita lihat ini adalah semua pure biji-bijian. Biji padi, kemudian biji jagung, biji kacang hitam atau kedelai hitam ini, biji kedelai hitam. Ya. Kemudian ini ada biji kacang hijau. Tempelkan yang rapi, ya, tidak asal. Oke. Kalau ini kayaknya dari potongan-potongan kayu yang ini, serutan-serutan. Bagus sekali ya. Nah, ada contoh yang lain menggunakan biji jagung dan kacang hijau. Ini dahannya menggunakan biji kuaci. Nah, dan ini bisa pula kamu menggunakan manik-manik. Jadi manik-manik saja cukup. Tidak boleh lain jenis. Ini jenis manik-manik ya manik-manik saja. Nah, ini menggunakan jenis daun ya hanya daun saja. Dan ini tadi potongan origami yang dipotong dengan penjepit kertas. Itu kan bulat-bulat tetapi dipasang dengan rapi sekali. Kelihatan bagus sekali ya. Masya Allah. Nah, seperti yang tadi Bu Guru sampaikan, perbedaan mozaik dan kolase. Kalau mozaik itu terdiri dari berbagai kepingan material yang sejenis. Ya.
Kata kuncinya, mozaik itu dengan kepingan material yang sejenis, misalnya gelas, keramik, logam, dan lainnya dengan ukuran yang sama. Tapi kalau gelas, keramik, atau logam kita tidak memakai, kita pakai saja kertas origami atau biji-bijian saja, atau serutan dari pensil kamu. Nah, dengan demikian mozaik itu akan menghasilkan perubahan warna yang dapat menampilkan perubahan bentuk. Nah, ini adalah dari origami yang berbeda warna, disusun dengan rapi dari potongan-potongan kertas origami. Kelihatan bagus sekali ya. Ini semua dari potongan kertas loh. Nah, kalau kolase itu kegiatan menyusun atau menggabungkan berbagai material, ya. Berbagai material tertentu untuk membentuk kesatuan yang harmonis. Ada bunga, ada daun, ada biji, ya, ada bunganya, dan ada tangkainya, ya. Kalau ini bermacam-macam. Kalau ini hanya satu macam saja, yaitu potongan kertas origami. Bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Alhamdulillah jika bisa. Nah, tugas kamu sekarang adalah membuat karya seni mozaik dengan tema pencegahan virus COVID-19. Perhatikan contoh pola gambarnya berikut ini. Kamu silakan boleh pilih salah satu. Boleh menggambar yang ini saat mencuci tangan, boleh menggambar pola masker, boleh membuat tulisan social distancing, ya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, boleh membuat stay at home, boleh membuat gambar rumah. Kemudian di sini jangan lupa cuci tangan. Ya, ada gambar tangannya. Nah, nanti kamu tempelkan kertas-kertas origami saja yang mudah untuk mendapatkan, atau biji-bijian juga boleh. Nah, ini juga ada gambar stay at home, boleh pilih silakan salah satu, atau wash your hand. Ini ada sabunnya di sini. Dan ini juga masih ada stay at home, stay home, boleh yang ini juga boleh. Ya, nanti jika sudah selesai, kamu buat video sambil jelaskan tentang hasil karya mozaik kamu. Kemudian kirim ke Bu Guru, nanti akan Bu Guru buatkan video seperti yang kampanye hemat energi. Bisa dipahami penjelasan Bu Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai anak-anakku. Bu Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada kamu semua, dan selalu tetap semangat, jaga kesehatan ya. Kemudian jangan lupa beri komen di YouTube channel Bu Guru, ya, komen dengan bahasa yang santun, dan like and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya.